Nah, berhubung mobil ini punya Active Yaw Control, sekarang kita coba. Itu body roll-nya bener-bener jauh berkurang jika dibandingkan dengan yang lama. Jadi Active Yaw Control itu memang... Halo guys, welcome back to CVT, Car Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Gopas Tobing, di pagelaran Gias 2022. Ya, Mitsubishi seperti tidak mau kehilangan momentum sebagai predikator di show stealer di kelas LMPV dengan Expander. Tidak mau ketinggalan dengan merek-merek lainnya, Expander jika sudah mendapatkan penyegaran pada tahun 2021, di 2022 ini giliran kelas LSUV-nya. Yes, Expander Cross. Nah, sekarang di samping gue sudah ada the new Expander Cross yang mendapatkan penyegaran di sisi eksterior, interior, fitur, dan juga kaki-kakinya. Penasaran kan penyegaran seperti apa? So, this is it, CVT Review, the new Expander Cross. Expander Cross pertama kali diperkenalkan di masyarakat Indonesia pada tahun 2019 akhir ya. Waktu itu dia mengambil basis dari Expander dengan ditinggikan, terus juga velgnya dirubah, dan juga interiornya waktu itu berwarna hitam yang ada aksen merah-merahnya dikit. Nah, waktu di 2021 Expander mendapatkan facelift di eksterior, interior, dan juga transmisinya. Jadi waktu itu transmisinya berubah dari torque converter menjadi CVT. Nah, waktu itu masyarakat banyak heran karena waktu itu Expander Cross memang mendapatkan penyegaran, tapi eksteriornya masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi kok malah versi yang tanda kutip di bawahnya malah mendapatkan perubahan yang lebih komprehensif. Tapi kalau yang Expander Cross ini waktu 2021 eksterior masih dipertahankan, bahkan hampir sama. Waktu itu perubahannya cuma ada di grillnya. Nah, di 2022 ini Mitsubishi seperti mendengarkan keluhan dari konsumen sehingga diluncurkanlah ini, the new Expander Cross ya. The new Expander Cross ini mendapatkan perubahan di eksteriornya. Kita bisa lihat di depannya ini ya. Di depannya ini ya lampunya punya persis sama dengan Expander yang udah pakai proyektor ya. Itu keren banget. Nah, di atas ini dia sayangnya memang masih pakai positioning lamp ya, belum pakai LED DRL ya. Dan sennya masih pakai bohlam biasa. Itu agak disayangkan sih. Terus grillnya dia juga mempertahankan bahasa desain Dynamic Shield. Untuk grillnya sendiri dia warna hitam, tapi di sini kelihatannya lebih keren. Dan bagian favorit di depan ini adalah ini. Fog lampnya sekarang sudah memakai aksen kotak yang membuat mobil ini kelihatan lebih muscular, jadi keren banget. Kelihatan mobilnya ini keren banget. Nah, perubahan tersebut berlanjut ke sampingnya. Yuk, kameramen. Ya, di samping sini dia memakai velg yang masih sama ya ukuran ya, velg 17 inci dengan dibalut ban 20555 R17. Tapi palangnya ini berubah. Kalau yang lama itu kan palangnya gede-gede, terus ada cabangnya di ujung, dua kecil. Nah, kalau di sini itu dibikin bercabang yang ukurannya beda. Kalau di sini cabangnya kecil, yang di sini cabangnya gede. Itu membuat mobil ini kelihatan lebih fresh sih. Tapi kalau untuk bagus atau enggaknya, balik lagi ke selera kalian. Nah, untuk bannya sendiri ya profilnya walaupun masih sama, tapi entah kenapa di sini itu nggak kelihatan cungkring kayak di Expander Cross yang lama ya. Kalau yang lama tuh kelihatan bannya masuk, terus claddingnya ini kelihatan lebih lebar, jadi kayak mobilnya pakai rok gitu loh. Tapi kalau di sini itu kelihatannya lebih proporsional. Mungkin karena claddingnya ini dirubah desainnya. Kalau yang lama tuh kan emang lebih keluar. Kalau di sini kelihatan claddingnya itu dibuat lebih ke dalam dan kecil, jadi lebih proporsional gitu. Nah, terus di samping sini, di bawahnya dia sudah pakai set body molding yang berwarna silver yang membuat mobil ini kelihatan lebih muscular. Spion dia juga sewarna body. Terus di samping sini sudah memakai keyless entry ya. Jadi kalau mau kunci tinggal pencet. Dan kalau ngebuka kalian tinggal pencet lagi, dan spionnya sudah memakai auto retract dan auto folding. Terus di sampingnya juga dia udah pakai roof rail yang dikasih warna hitam. Ini keren sih. Jadi agak anti mainstream karena biasanya kan kalau roof rail itu dikasih warna silver, kalau di sini warna hitam. Nah, di belakang sini kalian bisa lihat akhirnya lampunya berubah ya. Kalau yang lama tuh bukan jelek, tapi memang udah waktunya ganti karena waktu itu yang Expander Ultimate dia sudah ganti desain belakang yang kelihatan lebih keren. Nah, di sini mungkin ya Mitsubishi dengerin juga tuntutan dari konsumen ya, jadi dibikin yang
persis sama dengan Expander Ultimate, dan itu adalah hal yang positif ya. Jadi untuk belakang ini keren banget. Gue suka banget desain yang LED barnya di sini yang sudah full LED, dan kalau dimatiin itu keren banget. Kenapa? Karena walaupun dimatiin dia kelihatan seakan-akan nyala. Jadi kalau misalnya di siang hari itu kelihatan banget lampunya tuh mencolok banget ya dibandingkan dengan rival-rivalnya. Nah, untuk di lampu belakangnya dia lampu remnya sudah LED, lampu mundurnya sudah LED. Tapi sayangnya lampu sennya nih masih pakai bohlam biasa. Itu ya agak disayangkan sih. Padahal tinggal tambah LED yang kecil aja di sini dan cost-nya itu nggak terlalu besar. Tapi kenapa di sini nggak ditambahin? Jadi ya agak disayangkan sih. Tapi bukannya jelek, tapi memang effortnya keterkesan nanggung gitu. Nah, dibelekukannya di belakang sini, kalau kalian ingat dulu Expander Cross di tengahnya sini dikasih warna hitam. Yuk kameramen lihat sini, ke sini. Nah ini dikasih udah sewarna body, jadi kelihatan lebih elegan. Kalau yang lama kan kelihatan sporty, kalau di sini kelihatannya elegan. Nah di belakang sini perubahannya yaitu, ada lagi yaitu tulisan Expander Cross-nya. Nah kalau yang lama kalian lihat itu Expander Cross-nya ditaruh sebelah sini. Jadi tulisan Expander dan tulisan Cross-nya itu dibikin linear ya. Kalau di sini dibikin Expander di atas dan Cross-nya di bawah. Ya kelihatan lebih gagah sih. Jadi ini keren. Nah diffuser di sebelah sini ya. Ini keren banget, ya, seakan-akan memberikan kesan sporty, dan mobil ini kelihatan lebih berotot nih. Diffusernya ada 3 itu, dan finishingnya keren. Nah, tapi kalau di warna ini memang kelihatan keren. Tapi kalau di warna putih, kemarin kita udah lihat, kok kelihatan kayak tempelan banget ya. Ya, agak disayangkan sih. Tapi kalau di warna yang ini, itu keren banget. Terus di belakang sini dia juga sudah mendapatkan body molding yang kelihatan tempelan. Oke. Dan di belakang sini dia juga sudah mendapatkan perubahan dalam mekanisme pembukaan bagasinya di sini. Nah, tuh. Bagasinya dia juga cukup luas dan juga sudah bisa dilipat dengan rata lantai. Nah, mekanisme ini sebenarnya sudah ada di Expander ya dari awal keluar ya, dan ini merupakan salah satu yang pertama di kelasnya. Jadi masih dipertahankan. Nice banget. Nah, ke interiornya ya di belakang sini masih sama ya, dia masih sama nyamannya. Ini juga legroom yang tersedia juga masih banyak banget. Masih ada 2 jari. Tadi depan kita ada reviewer yang lain juga, dia tingginya setinggi gua 182 cm, dan ini masih tersisa 2 jari. Jadi ini salah satu yang terluas di kelasnya. Untuk footroom, nggak usah ditanya deh, ini gede banget. Untuk headroom dia masih ada sekitar 4 jari. Jadi ini bener-bener ini. Jadi ini bener-bener untuk urusan space dia bener-bener oke banget. Nah untuk AC double blowernya dia masih pakai bonggol begini ya. Tapi bonggol begini sebenarnya ada bagus ya. Kenapa? Kalau misalnya kita pakai jasa driver atau misalnya teman kita lagi nyetir dan kita males untuk adjust double blowernya, mereka dengan gampangnya dengan tangan kanan mereka langsung bisa reach ini. Jadi ini bener-bener convenient sih. Padahal tapi memang untuk secara desain udah cukup ketinggalan. Tapi secara fungsi ini oke banget sih. Nah untuk di belakang sini dia sama dengan Expander Ultimate ya. Jadi dia sudah dilengkapi dengan USB port di sini untuk mengecas gadget kalian. Nah kerennya di sini dibikin 2 pilihan, ada USB-A dan USB-C. Nah kameramen bisa lihat di sini. Ini convenient banget sih. Jadi ini keren banget. Sekarang kita langsung bahas interior depan. Ya sekarang kita sudah berada di interior depan dari the new Expander Cross. Nah di depan sini perubahannya sangat banyak ya. Jadi di depan sini dia masih seperti yang lama, dia masih pakai stitching di sini, terus ada aksen-aksen karbon ya. Tapi yang paling kelihatan adalah speedometernya. Ya, speedometer atau instrumen clusternya dia sudah memakai persis sama dengan yang ada di Pajero Sport ya, Pajero Sport Dakar. Kalian bisa lihat tuh. Nah, nice banget kan. Nah, di tengah sini dia juga sudah ada animasi expandernya. Nah, oh tapi belum bisa ini ya. Kalau misalnya Sandy nyalain dia nyala di sini. Nah, kalau kita injek remnya tuh, kita bisa lihat tuh lampu remnya nyala. Nah, nice banget sih. Terus juga ada ini penunjuk bensinnya dia sudah sama seperti Pajero, dan untuk penunjuk suhu mesinnya juga dia sudah sama seperti Pajero. Kita lihat sini. Tuh. Nah, keren banget ya. Terus untuk setirnya, dia juga sama seperti di Pajero Sport. Ini benar-benar sama persis. Dia ada audio steering control di sebelah sini. Tapi untuk cruise controlnya ada di sebelah kanan, dan sayangnya belum pakai adaptive cruise control seperti yang ada di LSUV-nya Honda ya. Gua nggak mau nyebut merek, tapi kalian udah pasti tahu nih tadi. Nah, ini kameramen. Nah, untuk setirnya dia juga sudah dilengkapi dengan
tilt dan juga teleskopik seperti di Xpander Cross terdahulu. Nah, di depan sini dia juga sudah memakai climate control walaupun masih termostat biasa, belum pakai auto climate control. Terus di tengah sini dia ada USB port yang ada, ini dua-duanya USB-A ya, untuk colok gadget kalian, misalnya untuk connect ke head unitnya. Nah, berbicara soal head unitnya ini sudah dilengkapi dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay, dan sudah dilengkapi dengan all around view monitor ya. Jadi kalau tadi di luar gua agak miss, di bagian spionnya sudah disematkan dengan kamera untuk mendukung sistem all around view monitornya. Nah, depan sini dia juga parking brake sudah elektrik seperti di Xpander Cross sebelumnya atau Xpander Ultimate Facelift yang 2021. Dan center console-nya sudah dilapisi dengan kulit dan ada stitching-stitchingnya. Nice banget. Terus untuk door trimnya dia juga sudah ada pakai stitching putih. Terus ada soft touch-nya di bawah sini. Jadi kalau misalnya kalian mau nyenderin tangan di sini, itu sangat nyaman banget. Oh ya, tadi kan gue sempat waktu di opening singgung ada fitur safety yang berubah di Xpander Cross, yang di new Xpander Cross ini, yaitu disematkannya active yaw control. Jadi kalau misalnya kalian bermanuver, mobil ini bisa mengontrol body roll supaya tidak berlebihan, jadi gejala limbung bisa dikurangi. Nah, sebelum kita mencoba fitur safety tersebut, ada baiknya kita lihat mesinnya dulu. Ya, sekarang kita lihat mesinnya. Ya, ini kan mesinnya lumayan berat ya. Terus juga ini udah dilapis warna bodi, kameramen. Dilapis warna. Ulang. Sorry, dilapis warna bodi. Sorry. Dah. Sekarang kita lihat mesinnya. Ya, ini kan mesinnya lumayan berat ya. Jadi dia udah dicat warna bodi dan juga udah dikasih pelapis panas di sebelah sini. Pas banget. Dan juga mesinnya sudah di cover di sini. Ini covernya persis sama dengan yang ada di Ultimate generasi 2018 akhir sampai yang facelift. Jadi ini untuk mesinnya benar-benar ditata dengan sangat rapi. Nah, ngomongin soal spesifikasinya, mesinnya ini memiliki tenaga 105 PS dan torsi 141 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui dua pilihan transmisi. Pilihan yang pertama adalah 5-speed manual dan pilihan yang kedua adalah CVT. Nah, mesinnya juga sudah disematkan dengan sistem MyFac Cicinio dan juga sudah dilengkapi dengan sistem DOHC. Jadi untuk power delivery-nya kita udah coba di Ultimate, itu benar-benar smooth banget, dan kita penasaran nih apakah di Xpander Cross akan se-smooth di varian Ultimate, dan juga bagaimana kinerja dari sistem active yaw control-nya. Sekarang kita coba untuk impresi berkendara. Oke, sekarang kita udah dapat kesempatan untuk nyobain impresi berkendara dari the new Xpander Cross. Sekarang kita jalan. Ya, sekarang kita masuk ke D dan udah auto release, keren banget. Jadi ini udah pakai electric parking brake dan juga sudah dilengkapi dengan auto hold dan sudah auto release ya. Sekarang kita coba muter ke tanjakan. Tanjakannya dia agak bergelombang, jadi kita bisa dapat impresi dari kaki-kakinya yang katanya sudah diimprove. Sekarang kita coba. Sekarang kita nanjak. Ya. Oh, ternyata gundukannya dia kecil ya, jadi belum bisa terasa. Tadi kita ngelewatin tanjakannya itu cukup effortless, dan ini bandingannya. Ya, dia memang terasa sedikit lebih stiff jika dibandingkan dengan Xpander Cross sebelumnya, karena jalanan yang tidak rata, dia akan terasa mentah-mentul, tapi di sini enggak. Nah. Oh ya, tuh power delivery-nya dia halus, jadi kalau misalnya kita tadi agak narik, dia benar-benar halus, tapi tenaganya itu linear, dan ya berhubung memang tenaganya tidak terlalu besar, rasa dia lebih mantep lah jika dibandingkan dengan yang lama. Posisi nyetir dia nggak berubah, masih sama aja, jadi posisi nyetir tuh enak banget. Ini kita lewat gundukan. Ya, jadi kalau yang lama tuh kayak kalau bisa kita naik Xpander Cross yang lama, kita lewat gundukan, dia tuh kayak tek ya, kayak masih ada sisanya dikit gitu. Tapi kalau di sini kayak tek. Jadi kalau bisa kita lihat gundukan kayak tek, udah diam aja. Memang dia lebih stiff memang, tapi itu hal yang baik karena memang bisa naik mobil premium. Ya nggak heran Mitsubishi mengklaim kalau diameternya ini itu hanya digunakan oleh mobil-mobil Eropa. Ya, diameter setirnya yang sekarang bertambah karena dia pakai setir Pajero Sport, itu juga membuat mobil ini memiliki feel setir yang berbeda. Kalau yang lama, kalau yang Ultimate atau yang Xpander Cross yang improvement,
dia kan pakai setir yang mirip-mirip Evo X. Nah, kalau di sini dia pakai setir Pajero yang diameter lebih besar. Jadi kalau misalnya kita berbelok di patah kayak gini, itu lebih ringan. Tapi yang lama aja udah ringan. Di sini tuh kerasa ringan banget. Jadi kalau misalnya kita bermanuver di jalanan yang sempit, di jalanan yang tidak terlalu menyediakan ruang banyak, ini bisa sangat membantu. Dan kalau misal di tol, gue jadi penasaran gimana rasanya. Harusnya sih megangnya lebih mantep. Nah, sekarang kita udah dapat jalanan lurus yang cukup panjang. Ya, sekali lagi power delivery-nya dia tidak terlalu istimewa ya. Cukup, memang untuk ukuran LMPV dia cukup. Tapi memang nggak seperti Stargazer yang waktu kita pernah tes, itu memang tenaga terbesar di kelasnya. Tapi bukan mobil ini berarti sangat underpowered yang bisa bikin ganggu kita. Enggak. Jika dibandingkan dengan torque converter, ini jauh sih lebih improve. Nah, berhubung mobil ini punya active yaw control, sekarang kita coba. Itu body roll-nya bener-bener jauh berkurang jika dibandingkan dengan yang lama. Jadi active yaw control itu memang tujuan utamanya untuk mengurangi body roll. Jadi misalnya kalau kita belok di tempat yang tikungan yang cukup tajam, mobil setinggi ini memang rentan untuk terjadi gejala yawing. Jadi yawing itu terjadi karena body roll yang berlebihan. Jadi nantinya mobil itu akan rebound. Jadi itulah terjadi gejala understeer yang mobil yang dimana bisa kita nikung, dia akan keluar dari tikungan. Tapi di mobil ini karena ada active yaw control, body roll-nya berkurang jauh sih. Tapi memang secara pengendalian dia jadi lebih kaku karena memang karena body roll-nya dibatasin, handlingnya jadi kurang sharp. Ya memang handlingnya jadi lebih kaku sih. Tapi secara keselamatan jelas ini jauh lebih improve dibandingkan dengan Xpander Cross yang improvement. Ya, setelah merasakan impresi berkendara dari the new Xpander Cross, bisa gue simpulkan mobil ini memiliki ride quality yang terbaik di kelasnya, meskipun memang secara fitur safety aktif jika dibandingkan dengan rivalnya seperti Toyota Veloz, dia masih kalah ya. Tapi untuk ride quality, kenyamanan, dan juga refinement, mobil ini memiliki nilai yang sangat baik. Tersedia dalam dua pilihan transmisi, yaitu manual dan otomatis. Untuk manualnya dibanderol dari harga Rp309.950.000 untuk OTR Jakarta. Sementara untuk varian otomatisnya yang ada di samping kami dibanderol dengan harga Rp335.750.000 untuk OTR Jakarta. Jadi dengan harga segitu, untuk mendapatkan ride quality yang sebaik ini, refinement yang sebaik ini, dan juga tambahan fitur safety aktif yang memang belum serevolusioner rivalnya ya, mobil ini menurut kami tetap akan menjadi pesaing serius di kelasnya. Oke CVT, sekian video review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak kalau story kita lagi syuting dan juga berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan CVT kami sekarang sudah memiliki website di cvtindonesia.co.id. Jadi kalau kalian tertarik untuk meminang Xpander Cross, the new Xpander Cross ini, kalian bisa langsung ke website kami, isi data kalian, dan kami akan urus semua keperluan kalian untuk mendapatkan Xpander Cross ini. Dan kalau misalnya kalian mau test drive, kalian tinggal isi data dan unitnya akan kita bawa ke rumah kalian atau ke tempat kalian. Oke CVT, gua Gopas Tobing, pamit dulu.